Di Itu daerahmu kiri ada, Mas. Imogiri nggak ada karena Oh, jauh. nggak ada yang kiri. Iya, Berarti kalau kota semua. di Sleman, Mas. Oh, Sleman ya. Oh iya, Sleman Iya, itu tempatnya ini ya apa? Waktu GWU kemarin ya. betul. Nah, GWU dekat dari Sleman. situ. Itu jauh sih, Mas, depan. Masih jauh ya. Iya, saya Slemannya deket kampus-kampus soalnya kan. Oh iya iya, banyak anu tempat perkuliahan juga ya. Ya karena Betul, nyasar mahasiswanya ya. betul, mahasiswa. Siap. Itu per store ada ini berarti Mas penanggung jawabnya atau langsung sama Mas ini Mas Adas kalau keliling ke Kalau store-store-nya. nanggung jawab ada sih, Mas. Tapi saya kasih ke beberapa store gitu satu orang itu. Dia megang 3 store gitu. Oh, Tapi satu saya orang juga ikut pegang masih. satu store. Ya, betul. Oke, 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 oke. Berarti bukan satu store dipegang satu store, tapi satu store pegang beberapa. Satu orang pegang beberapa store gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Siap, siap, siap. Oke, Mas Ades dari Jogja. Ini ada Mas Obi juga. Assalamualaikum Mas Obi. Ini lagi izin on off cam ya? Ini lagi di mana Mas Obi? Gimana kabarnya? Oh, lagi brief ya? Oke. Siap. Lagi di kantor sepertinya ini Mas Obi. Selanjutnya tadi Pak Ende lagi di perjalanan. Suami ada Kang Sandi. Assalamualaikum Pak Sandi. Wah ini yang lagi di kereta ini. Udah sampai Pak Sandi. Assalamualaikum Pak Sandi. Masih belum ini ya. Masih belum on. Mic-nya. Oke, siapa lagi yang sudah hadir? Ada Pak Surahmat. Assalamualaikum Pak Surahmat. Gimana kabarnya nih Pak Surahmat? Oke, masih belum terdengar. Apa suara saya sudah masuk Pak Surahmat? Pak Rahmat. Oke, baik. Ini sembari mungkin teman-teman yang lain masih nyiapin ini ya, audionya mungkin masih setting-setting gitu kan. Ini kita juga tak absen yang sudah hadir, ada Pak Endi sudah hadir tadi di perjalanan beliau. Terus Pak Sandi ini lagi di perjalanan juga ini sepertinya. Ada Mas Fahmi juga, ini tadi sudah. Masukin dulu ya, Mas. Ya, siap. Terus ada Mas Ades juga, Mas Obi, dan Pak Rahmat. Ini kalau Pak Bagus sama Bu Atika ini ya, Haji ya. Ya, Haji beliau. Oke. Baik. Berarti, oh ya, Pak Hilmi, Pak Dwi. Oke, tinggal Pak Hilmi sama Pak Dwi yang belum hadir. Jadi bantu. Oke, tadi Pak Hilmi sudah chat juga jam berapa Mas gitu. Tapi belum join lagi. Oke, yang sudah hadir, yuk bisa sembari kita on cam ya. Jadi nanti kita akan tetap mulai ya. Insya Allah 2 menit lagi. Nah ini ada Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Masih commute. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Lagi di mana ini Pak Rahmat? Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Lagi Lagi di kantor atau di rumah ini Pak? ya lagi di kantor. Lagi di kantor. Nih. Tiap hari Pak Rahmat ke kantor atau biasanya hanya kunjungan aja? Ya, tiap hari Mas Andri. Oh, tiap hari Pak Rahmat ya. 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 Jauh Pak Rahmat dari lokasi tempat kantor sama rumah. 45 menitan. 25 menit ya.
Kalau di sana, kalau pagi macet nggak, Pak? Alhamdulillah Kediri masih Biasanya kalau aman. 40 menit itu kalau macet bisa sejam berarti ya. Iya, Alhamdulillah masih aman Mas Andri. Oke, baik. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Oke, yang lainnya kita on cam ya. Mungkin yang tadi sudah hadir, kita akan mulai insya Allah 9.15 ya. Kita sembari coba menunggu Pak Hilmi sama Pak Dwi ya. Nah, yang lainnya kalau sudah ready bisa on cam. Ini tadi kalau Mas Obi masih brief timnya ya. Oke, baik. Ya, silakan mungkin nanti Mas Ades jika ini lagi dia ini oke. Saya ada kendala di on cam. Oke, baik Mas Ades. Oke, coba saya keluar room dulu. Baik Mas Ades. Oke, kita akan mulai. Oke, baik. Alhamdulillah, waktunya juga sudah pukul 9.15 ya. Kita coba untuk tetap on schedule ya. Nah, ini Mas Ades sudah join lagi. Baik, mohon izin untuk Bapak Ibu, saya buka untuk agenda upgrading kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua yang hadir khususnya di Zoom ini alhamdulillah diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa bersilaturahmi tatap muka melalui webinar Zoom pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin kurang lebih kita sudah ketemu di Malang ya, mungkin bulan lalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ada agenda upgrading yaitu proses untuk mentoring ya. Jadi selama 6 bulan sesuai dengan program kita yaitu mentoring for mentor. Jadi mentoring mentor untuk bisa jadi certified mentor gitu kan ya. Jadi mentor PRM yang tersertifikasi. Pada kesempatan kali ini mungkin nanti teman-teman yang sudah hadir ya bisa dibantu untuk on cam ya karena materi atau agenda hari ini adalah rangkaian agenda FMM itu. Jadi selama 6 bulan ini ya ini termasuk agenda kelasnya juga gitu kan. Jadi sama seperti teman-teman atau Bapak Ibu pada saat workshop atau hadir offline di Malang kemarin. Jadi hari ini adalah salah satu kegiatan juga dan jadi penilaian juga gitu kan. Jadi kehadiran ini adalah jadi salah satu penilaian untuk Bapak Ibu bisa tersertifikasi jadi mentor VRM gitu kan ya. Jadi mulai ketepatan waktunya juga gitu kan. Terus kemudian nanti aktif dalam kelasnya juga itu nanti akan jadi nilai salah satu nilainya juga. Jadi harap untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ya nanti bisa mungkin kita mungkin nggak lama ya kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam kita fokus untuk menerima materi gitu kan yang dari Kesulitan Abadi untuk upgrading dan apa ya mungkin nanti sharing gitu kan teman-teman sudah melakukan beberapa hal kemarin seperti kelas BRM, Wildan dan lain-lain dan nanti insya Allah ada materi juga pastinya yang lebih apa ya yang kemarin teman-teman masih belum dapat gitu kan hari ini karena materinya akan disampaikan selama 6 bulan ke depan. Baik, sudah siap teman-teman semuanya? Sudah ready ya? Oke, chat Insyaallah. dong di kolom komentar atau jempolnya diangkat. Sudah ready? Oke, sudah ready ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, Bismillah. Kita mulai agenda kita pada pagi hari ini ya. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Semoga agenda kita pada pagi hari ini bisa dilancarkan dan mendapatkan materi yang
bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Recording in progress. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan materi kita untuk pagi hari ini kepada kesulitan abadi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan Nabi wa Rasulullah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih Mas Andre, teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Insyaallah. Hari ini kita akan lanjut kegiatan kita di upgrading mentoring for mentor yang online pertama. Nah, ini online ya. Insya Allah 1 jam ke depan kita diskusi. Nah, dari teman-teman semua, kira-kira apa yang sudah dikerjakan setelah dari pertemuan mentoring for mentor kemarin? Nah, apa komitmen yang sudah selesai? Dari 20 komitmen, ada yang sudah diselesaikan? Belum, kira-kira? Mas Rahmat, Mas Fahmi, dari sini, Kang Sandi, Mas Obi, dan juga Mas Ende. Ada yang sudah selesai 20-20-nya? Proses, Coach. Proses ini tanda tanya, udah berapa yang selesai? Jangan bilang 20-20-nya proses semua, berarti belum ada yang kelar. Nah, eh, dalam program Mentoring for Mentor, nah memang kita setiap bulan, selama 6 bulan nanti akan ada Zoom, ada juga nanti beberapa kelas offline untuk membuat teman-teman expert. Nah, hari ini di pertemuan di upgrading yang pertama, sebelum nanti teman-teman untuk latihan mendelivery, menyampaikan, mengasah, agar kompeten menjadi seorang mentor, baik untuk diri sendiri, bisnis sendiri, maupun untuk orang banyak, maka kita bekali dulu pembekalannya di upgrading program yang pertama ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, harusnya dari pertemuan kemarin dengan hari ini sudah ada progres yang teman-teman lakukan untuk paling tidak men-checklist dari 20 tugas yang ada. 20 tugas yang sudah dikerjakan, 20 komitmen yang sudah harusnya disiapkan, targetnya sudah ada yang berprogres. Ini yang pertama yang harus teman-teman pahami. Yang kedua, sebenarnya selain sudah ada tugas-tugas, nah teman-teman sudah mulai mempraktekkan ilmu atau modul yang didapatkan kemarin dalam mentoring for mentor. Artinya paling tidak sudah punya menti untuk internal, ya. Paling nggak sudah punya tim yang sedang dikawal, punya tim yang sedang dioptimasi gitu. Nah, ini target kita agar apa? Agar ilmunya tidak menguap. Nah, untuk itu hari ini di program mentoring for mentor, ya, karena nanti teman-teman punya target kemarin saya menyampaikan mentor yang expert minimal dia sudah melampaui 60 kali proses mendampingi. Ya. Contohnya saudara seperti itu. Jadi kayak bidan itu baru dikatakan dia boleh buka praktek kalau dia sudah membantu 60 kali orang untuk melahirkan. Nah, teman-teman, maka ada target untuk melahirkan 60 builder. Nah, 60 builder itu apa? 60 orang yang dia mengisi, Anda dampingi mengisi BRM-nya, ya, mengisi tools BRM. Nah, sahabat sekalian, untuk itu maka hari ini Abi akan menyampaikan satu tools yang mempermudah teman-teman atau alat bantu untuk teman-teman nanti bisa menyampaikan atau ketika nanti mau present, mau di internal maupun di eksternal, mendampingi teman-teman untuk bisa membuat atau mengisi BRM atau kita sebut dengan BRM Builder. Nah, di sini teman-teman semua harapannya berarti sudah pernah atau sudah mengisi BRM-nya sendiri ya, harusnya. Nah, sekarang teman-teman, ada nggak di sini yang sudah membantu orang lain untuk mengisi BRM atau sudah punya builder? Boleh? Raise hand atau mungkin di kolom chat ada yang sudah nggak membantu orang untuk mengisi BRM setelah dari pulang acara kita bulan lalu sampai dengan bulan ini? Mas Rahmat, Mas Faisal, Kang Sandi, atau Mas Obi dan Mas Ende, ada yang sudah membantu atau mencoba yang lain? Di kolom chat nggak ada. Menyelenggarakan ini mengisi atau menyelenggarakan? Kemarin menyelenggarakan dan membantu jadi fasilitator, Coach. Oh, baru pasti. Yang isi siapa? Mas Al. Yang isi Mas Al. Ya. Oke.
Kita baru menyelenggarakan. Nah, sekarang targetnya Anda mengisi. Wah, jadi bukan hanya sekedar memfasilitatori ya. Nah, untuk itu teman-teman, alhamdulillah. Wah, Mas Ades sudah. Siapa Mas Ades? Boleh cerita. Siapa yang sudah dibantu? Kalau saya, karena saya usahanya bareng kakak, jadi saya ngajarinnya ke kakak dulu sih yang paling pertama, coach. Sama kemarin sudah sempat ngadain bareng Mas Obi juga ke teman-teman juragan ngaji, ada total baru 8 orang sih, coach. Gitu. Oke. Mantap. Nah, hari ini ya, ini keren banget udah ada yang sharing, sudah ada ke partner, udah ada ke teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba akan belajar ya, bagaimana kita mengisi BRM dengan pendekatan BRM ini tadi, bisnis model dengan pendekatan BRM. Nah, sebenarnya ada, oke, tampak ya teman-teman. Sudah kelihatan Mas Andre slide-nya? Sudah, Sudah benar? Sudah normal belum? sudah, ya, sudah benar. Hah? Sudah, Sudah ya. Oke, aman. kadang-kadang Hmm. Hmm. siap. Iya. Nah, teman-teman sekalian, ada tools, ini tools ya atau PPT ini atau presentasi ini nanti akan kami berikan kepada teman-teman semua sebagai panduan nanti ketika mau mengisi. Jadi nggak perlu pakai slide yang apa namanya panjang dan banyak. Ya, karena biasanya kita mengisi hanya dalam kurun waktu kurang lebih sekitar kurang lebih ya 1 sampai dengan 3 jam maksimal ya. Nah, Hmm. maka teman-teman ketika mengisi nanti teman-teman bisa menggunakan ini. Menyusun peta sukses bisnis dengan metode BRM. Nah, ini slide-nya ya. Nah, slide ini nanti bisa dipakai sama teman-teman semua. Nah, eh, apa yang nanti teman-teman sampaikan ketika nanti menyampaikan tetap disampaikan bahwa ini adalah BRM 1.0 how to start your business atau how to restart your business. Nah, artinya sampaikan di sini pada saat menyampaikan slide ini bahwa tadi disampaikan materi ini kita berbicara tentang bagaimana memulai bisnis dengan baik dan benar gitu. Karena mungkin kita sudah menjalani bisnis tapi belum tentu kita memulainya dengan benar gitu. Jadi seringkali ada problem mungkin ketika kita menjalankan bisnis karena tidak dimulai dengan benar. Jadi bagi Anda yang sudah punya bisnis, jalan sudah 2 tahun, 3 tahun, bukan berarti materi ini tidak penting atau materi ini kayak ngulang, tapi kenapa? Karena bisa jadi yang membuat bisnisnya masih stagnan karena dulu mulainya belum benar. Nah, maka izinkan untuk kita belajar lagi memulai bisnisnya dengan baik dan benar. Nah, itu mungkin menjadi penjelasan pada saat menjelaskan slide pertama. Karena bisa jadi nanti teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang dia sudah punya bisnis. Pas nanti Anda menjelaskan slide-nya adalah slide BRM yang 1.0 ini, nanti mereka ngerasa, ya ini masih masa diajarin untuk mulai bisnis lagi. Kita kan sudah bisnisnya sudah besar, udah jalan gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita sampaikan kepada mereka, teman-teman, bahwa di sini memang betul BRM 1.0 how to start your business ini, tapi sebenarnya ini bukan hanya untuk yang baru mau mulai, tapi ini juga bisa jadi bagi teman-teman yang sudah mulai, tapi bisnisnya mungkin belum optimal, mungkin ada apa namanya poin-poin dalam materi ini yang belum ditata dengan baik dan benar. Kira-kira begitu. Nah, nanti boleh disampaikan bahwa ini adalah ditemukan oleh Kusron Abadi dan Anda sebagai mentor ya dari BRM ini, ya. Nah, setelah itu teman-teman semua setelah menyampaikan ini, sampaikan nanti materi berikutnya, slide berikutnya teman-teman cerita bahwa teman-teman semua bisnis itu ibarat kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini slide berikutnya. Kenapa? Karena banyak di antara teman-teman itu seringkali berbisnis, mereka terlalu fokus dengan bisnisnya, lupa dengan tujuannya. Jadi artinya apa? Terlalu fokus dengan bisnisnya itu jadi eh, maksudnya gimana jelaskannya? Jadi lupa bahwa sebenarnya bisnis itu adalah sebuah sarana tools. Jadi bukan berarti bisnis itu apa yang harus mati-matian gitu. Jadi kalau saya biasanya mengumpamakan cerita ini dengan contoh, misalnya teman-teman semua kalau seandainya kita mau berpergian ke satu tempat, mana dulu yang kita tentukan tujuannya dulu atau kendaraannya? Berarti jawabannya adalah tujuannya ya. Kenapa? Karena bisnis hanyalah kendaraannya. Kendaraan bisa menyesuaikan dengan tujuan. Nah maka karena bisnis hanyalah kendaraan mencapai tujuan, kalau bisnisnya nggak optimal, maka bisnisnya harus diperbaiki gitu ya, bukan tujuannya yang dirubah. Karena banyak orang yang akhirnya salah kaprah sehingga pendekatannya adalah ketika udah jalani bisnis dulu mimpinya pengen menjadi pengusaha sukses, pengen besar, pengen apa segala macam, dijalani ternyata nggak jalan, akhirnya bukan bisnisnya yang diperbaiki tapi malah tujuannya nanti yang dikecilkan. Misalnya contoh mau ke Surabaya, ternyata milihnya naik sepeda. Sudah telanjur naik sepeda kok capek. Udahlah, saya nggak jadi ke Surabaya, saya tak jadinya sampai dari Malang ke Pasuruan aja, atau saya di Malang sampai ke Lawang aja, putar balik. Nah,
Eh, konteks ini yang harus teman-teman pahami ya. Nanti disampaikan ketika menyampaikan bahwa teman-teman bahwa bisnis itu adalah kendaraan mencapai tujuan. Kalau misalnya ternyata kendaraannya nggak mampu atau kurang optimal untuk bisa mengantarkan sampai tujuan, maka kendaraannya yang diperbaiki atau dirubah, bukan tujuannya yang dirubah. Nah, untuk itu, teman-teman, yuk kita rencanakan untuk mencapai tujuan yang apa namanya bisnis yang sukses. Nah, apa yang dilakukan? Yang kita butuhkan adalah pengemudi yang handal dan juga peta untuk menunjukkan jalan. Nah, jadi saya biasanya menggambarkan. Kalau teman-teman mau mencapai satu tujuan yang baru yang belum pernah dicapai, biasanya kita datang suatu kota baru, kita belum pernah ke sana, kita apa? Kita buka GPS, kita buka Google Map, kita masukkan tujuan dan nanti kita pakai. Nah, maka apa? Maka butuh peta untuk mencapai satu tujuan, terutama yang belum pernah kita tuju. Nah, maka teman-teman semua, kalau teman-teman pengen sukses bisnisnya, nah apakah sudah punya peta menuju ke sana? Nah, kalau belum, yuk belajar bareng-bareng membuat petanya. Dengan apa? Metodenya namanya BRM, ya. Yuk membuat peta sukses bisnis dengan metode BRM atau Business Roadmap Model. Nah, ini cerita tadi ya tentang GPS atau peta. Baik, ini adalah sesi pengantar atau kalau bahasa kita kemarin namanya apa? Sesi why. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini karena teman-teman nanti akan menyampaikan. Sesi pertama pembukaan opening, materinya ini nanti. Pada saat nanti ada mengisi atau builder. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas semua? Mas Rahmat, Mas Fahmi, Kang Sandi, Mas Ende, Mas Obi, dan Mas Ades. Jelas Kang, Cukup? siap. Siap, Siap. aman. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman boleh menambahkan storytelling cerita pribadi. Nah, jadi di slide setelah mencapai slide ini, misalnya contoh, Bapak Ibu, dulu saya berbisnis. Nah, ini membangun why dengan storytelling boleh. Kalau ini kan saya hanya standar ya, nanti boleh ditambahkan dengan pendekatan yang memang biasa Anda lakukan. Misalnya, saya dulu memulai bisnis, nggak punya guru, nggak ada yang ngajarin, nggak punya petanya. Akhirnya apa? Saya pernah menjadi tukang sound system, saya pernah jadi MC, saya pernah buat kursus, saya pernah ini tutup semuanya. Sekarang saya buat fashion. Sudah jalan fashion, kayaknya pengen ganti bisnis yang lain lagi ya, kira-kira gitu. Nah itu bisa diceritakan gitu bahwa apa karena bisa jadi peta ini sangat penting gitu. Jadi kalau kita nggak punya peta bisnisnya, ya nanti akhirnya apa kita akan buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Nah itu versi masing-masing. Kalau saya biasanya saya cerita Bapak Ibu dulu saya berbisnis otodidak. Kurang lebih 11 bisnis saya tutup dalam waktu kurang dari 5 tahun. Gitu. Kebayang kan? Ya, menutup 11 bisnis gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya, buka, nggak jalan, tutup, ganti lagi gitu ya. Dalam waktu 5 tahun saya hitung-hitung ternyata sudah 11 bisnis. Yang 10 itu perusahaan saya sendiri, yang satu adalah suppliernya. Misalnya, ini contoh. Nah, jadi kita bisa bisa cerita storytelling untuk mengantarkan. Nah, ketika sudah, nah storytellingnya sudah, oke. Nah, kayak biasa kan? Siapa yang kira-kira siap mau belajar? Saya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana? Nah, masuk ke what. Nah, what-nya BRM ini, ya, apa sih BRM ini? BRM adalah metode pemetaan bisnis untuk membangun model bisnis yang mampu menciptakan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, jadi BRM ini sudah dipakai di mana-mana. Teman-teman boleh cerita. Jadi bedanya dengan yang lain, kenapa kok nanti kita ada toolsnya, ada pakai post-it, ada pakai apa namanya isian? Karena ini nanti post-it-nya bisa diganti, pendekatannya sederhana, relevan dengan ya bisnis-bisnis UKM di Indonesia. Dan ini sudah dipraktekkan 10 tahun lebih, sudah banyak pakai. Nah, maka ini what ya, masuk ke tahapan yang kedua namanya apa? What. BRM adalah metode pemetaan bisnis untuk membangun bisnis model, bukan hanya sekedar bisnis plan, tapi bisnis model yang mampu menciptakan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, ini teman-teman nanti untuk yang menjelaskan tentang BRM atau what-nya ya. Ini telah terbukti dilakukan di banyak kota, ya di banyak peserta, di banyak bisnis gitu dan sudah banyak yang berhasil bisnisnya bertumbuh sampai dengan uh, apa namanya bisnisnya berkembang ya. Nah, ada yang buka cabang dan seterusnya. Nah, are you ready? Are you ready teman-teman? Nah ini masuk ke apa? Masuk mau what? Mau masuk ke how to. Oke, kalau sudah siap maka inilah BRM-nya. Nah ini kita sudah masuk ke how to ya. Masuk ke how to artinya mereka sudah kita kasih lembar BRM. Nanti teman-teman juga akan dikasih soft copy-nya. Nah, Mas Andi ini teman-teman sudah dikasih semua belum soft copy-nya filenya? Sudah, Bi. Sudah ada semua logo-logo mau apa? Borang sudah. Sudah. Terus yang presentasi ini PPT-nya? Bisnis plan. Sudah Kalau dikasih. kalau presentasi ini masih belum, Bi. Belum. Oh, nanti dikasihnya setelah materi upgrading Iya, pertama ya. Oke. iya. Nah, setelah nanti teman-teman masuk, oke, semua teman-teman silahkan dibuka. Nah, jadi masuk dalam tataran ini teman-teman nanti meminta peserta untuk membuka ya. Nah, saya kasih apa namanya disclaimer dulu
yang saya ceritakan tadi adalah kalau ketemu dengan yang sifatnya adalah eksternal ya, bukan karyawan. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sama untuk karyawan gitu. Nanti karyawannya buka usaha semua, keluar semua. Jadi yang tadi kita ceritakan adalah untuk kalau mengisi kepada eksternal gitu ya. Kalau untuk karyawan maka nggak perlu pengantar yang tadi. Pasti why-nya berbeda. Why-nya nanti teman-teman menyampaikannya, berbicaranya lebih kepada teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah saya kemarin baru apa namanya dapat materi tentang BRM. Nah ini karena BRM ini adalah multi departemen, maka hari ini saya pengen mementoring teman-teman menggunakan BRM di departemennya masing-masing. Jadi why-nya berbeda. Jangan disampaikan dengan why untuk menjadi pengusaha, tapi why-nya adalah why untuk bagaimana mencapai target. Nanti bisa dibangun why-nya adalah untuk mencapai target ini ternyata apa namanya kita kasih analogi kayak tadi ya. Seringkali kita punya target, tapi ternyata nggak tercapai, kita rubah targetnya, kita kecilkan, bukan merubah caranya. Nah, kita punya satu metode BRM ini pemetaan bisnis yang bisa kita pakai untuk menjadi tools untuk bagaimana membantu kita mencapai target dari setiap departemen. Nah, itu contohnya kira-kira begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jangan disamakan antara nanti mentoring ke karyawan dengan yang lain. Kalau karyawan slide-nya boleh di-skip sebagian, maksudnya narasinya boleh dibedakan, kira-kira begitu. Karena kalau karyawan bukan orientasinya untuk dia buka bisnis, tapi orientasinya untuk memahami uh, hubungan antar departemen satu dengan yang lainnya. Oke, setelah masuk why, nah sekarang masuk how to. How to-nya apa? How to-nya kita mulai masuk di sini. Nah, untuk mempermudah, mempersimpel, karena kebanyakan teman-teman itu kan semangat 45, semuanya yang didapatkan di mentoring for mentor selama 3 hari, pengen disampaikan semuanya dalam waktu, apa namanya, uh, 3 jam gitu. 3 hari dengan 3 jam nggak ketemu gitu. Nah, maka harus dikompres. Nah, ini materinya maka sederhana saja. Sudah, maka sekarang ayo. Nah, ini slide-nya nanti Anda tinggal nulis. Nah, BRM ini Anda boleh isi nih how to-nya dengan aktivitas yang sudah dilakukan kalau bisnis sudah jalan dan juga yang belum kalau bisnisnya belum jalan ya. Nah, dengan yang sudah ataupun yang belum Anda lakukan gitu. Jadi yang sudah itu artinya apa? Yang selama ini Anda kerjakan dan terbukti berhasil dengan baik, isi di situ. Tapi juga Anda boleh mengisi dengan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. Kenapa? Untuk mencapai hasil yang belum pernah dicapai, maka Anda perlu melakukan hal yang belum pernah Anda lakukan. Wah, boleh kasih quote kayak gitu. Nah, setelah itu nanti mereka kita minta. Siap, sekarang kita isi bagian awal, profil. Isi dulu di situ nama Anda siapa, nama bisnisnya siapa. Kalau sudah, tulis di bagian atas, jadinya begini. Nah, contohkan. Ini cara mengisinya. Jadi cuma bilang gitu. Nah, untuk apa? Agar kita nanti tahu ini bisnisnya apa. Nah, biasanya point of view-nya di sini, teman-teman. Saya kalau pada saat menyampaikan poin ini, saya biasanya menyampaikan gini, tolong diisi nama Anda siapa dan nama usahanya siapa. Tapi bagi Anda yang punya bisnis lebih dari satu, tolong diisi satu saja. Nah, ini point of view-nya. Jadi artinya biar nanti dia tidak ngisinya bingung karena apa? Karena punya banyak bisnis, semuanya mau di BRM-kan. Jangan. Satu-satu, nanti kalau sudah berhasil mengisi satu, nanti Anda boleh mengisi lagi bisnis-bisnis yang lain dengan metode BRM. Nah, untuk yang hari ini kita sepakati ya, kita sepakati. Hanya satu saja. Oke, diisi di atas nama usahanya. Titik itu yang warna merah ya, dibuat olehnya di situ. Nah, langsung kasih timer, bilang sama mereka biar nggak kelamaan. Waktunya 1 menit, cuma diisi gini aja nggak boleh lama-lama. Ada hitung timer 1 menit ya. Sudah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Jebret. Nah, kita akan masuk di kolom pertama. Nah, kolom pertama apa? Di situ ada tulisannya vision. Nah, di sini Anda boleh cerita, ya. Jadi di sini kita nggak pakai materi, tapi kita teman-teman cerita. Bisnis yang sukses itu salah satunya adalah tadi karena bisnis adalah kendaraan mencapai tujuan, maka bisnis yang sukses adalah yang punya tujuan. Nah, saya biasanya pakai cerita analogi kayak gini. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu keluar sore-sore naik sepeda motor gitu ya, nggak punya tujuan, pasti muter-muter aja gitu ya, balik, ngabisin ongkos, ngabisin biaya, bensin dan seterusnya, ngabisin waktu, nggak nyampe kemana-mana. Tapi kalau kita udah punya tujuan, misalnya mau ke bandara gitu ya, pasti kita akan ngebut fokus. Nah itu ibaratnya bisnis punya tujuan dan nggak punya tujuan. Nah hampir semua yang sukses itu punya visi. Nah maka untuk itu sahabatku sekalian, teman-teman para peserta workshop BRM atau kelas BRM, silahkan diisi dulu visinya. Nah, nanti Anda buat di sini kan, visi usaha. Apa aja yang diisi? Ah, apa bayangan Anda perusahaannya nanti di masa yang akan datang? Misinya nanti seperti apa? Nanti goal usahanya apa? Nah, Anda buat ini. Nah, jadi
poinnya nanti di sini Anda jabarkan. Yang pertama apa? Anda saya boleh pelan-pelan gini saja. Pertama diisi dulu visi. Visi itu apa? Visi adalah impian Anda jangka panjang, kira gitu ya. Yang nanti mungkin 50 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi baru akan tercapai. Yang kedua apa? Misi. Cara mencapainya bagaimana? Silakan Anda tulis. Misi itu adalah caranya. Boleh nanti dari sisi marketingnya, operasionalnya, produksinya, produknya, dan seterusnya. Lalu goal. Nah, saya biasanya kalau untuk BRM 1.0 tidak mengajarkan blueprint, tapi langsung saya lompati, habis visi, misi, langsung goals. Goals itu yang tahun ini kira-kira mau Anda capai apa. Nah, dibagi dua, goal kualitatif dan goal secara kuantitatif. Silakan diisi. Nah, lalu biasanya saya contohkan, ini contohnya. Nah, goal itu bisa apa? Omset, profit, dan cash atau JISWAP. Nah, ini teman-teman boleh ngasih ini. Nah, take time. Nanti setelah itu, ini contohnya teman-teman semua. Misalnya apa? Menjadi penyedia makanan halalan thayyiban yang berkontribusi untuk peradaban. Itu visinya. Nah, terus goal cash-nya adalah 1,2 miliar. Nah, misalnya ini contoh. Nah, silakan sekarang ada waktu 3 menit. Silakan diisi. Nah, nanti kita ngasih contoh ini tujuannya untuk apa slide ini? Tujuannya agar mereka tidak terlalu lebar nanti mikirnya, pertanyaannya. Kenapa? Sudah ada contoh. Mereka hanya ke anchor untuk, oh iya, saya pengen apa, goalnya apa. Silakan dihitung. Nah, saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Ayo, boleh. Nah, saya biasanya kalau ngasih space waktu 5 menit, saya ngomongnya 3 menit. Agar apa? Karena biasanya 3 menit nggak cukup, mereka minta extend kan, minta extend tambahan. Tapi extendnya nanti 2 menit. Oke ya, saya tambahin lagi 2 menit. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang. Ingat, waktu kita ngisi nggak terlalu panjang. Jadi kita kasih stimulus kayak gitu. 3 menit, udah selesai belum? Review. Kalau belum, oke, tambah lagi 2 menit. 2 menit, jalan. Nah, ini untuk menyampaikan tentang visi. Apa saja di kolom ini yang bisa diisi? Versi lengkapnya ini, ya. Visi usaha, misi, goals, terus ada kualitatif, kuantitatif, omset, profit, cash, JISWAP. Nah, ini yang boleh diisi. Nah, kalau versi singkatnya, contohnya ini. Baik, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan bagaimana cara Anda untuk mengisi? Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Jelas, alhamdulillah. Yang lain aman? Mas Rahmat, Kang Fahmi, Kang Sandi, Mas Obi, Pak Dwi, Mas Ende, dan Aman, Mas Ade? Coach. Aman. Lanjut ya. Nah, setelah teman-teman nanti selesai mengisi untuk kolom yang pertama, lalu naik ke kolom yang kedua. Teman-teman, sudah tadi kita mengisi yang apa ini, nah maka kita kasih quote dulu. Impian boleh tidak masuk akal, selama cara mencapainya masuk akal. Jadi jangan takut bermimpi besar, nah, terserah. Ini tambahan saja. Ini quote by guru saya. Gitu. Kalau mau Anda ganti jadi quote Anda sendiri, silahkan cari quote yang lain. Gitu. Misalnya mau buat quote. Nah, sekarang kita masuk kolom kedua. Nah, jadi kita sudah bisa mengukur. Jadi cara saya biasanya kalau waktunya misalnya 3 jam, Anda kan sudah kebagian nih, ada sesi pembukaannya tadi, ada sesi materi, nanti sesi penutup. Nah, pembukaan mau dibuat berapa? Oh, 3 jam. Berarti pembukaan saya maksimal setengah jam. Nanti penutupnya 15 menit, gitu ya. Berarti ada waktu kurang lebih sekitar dari 3 jam, 2 jam lebih untuk Anda mengisi BRM. Bagi itu dengan kurang lebih berapa kolom. Anda sudah mulai latihan untuk, oh, kolom ini saya waktunya sekian, kolom ini waktunya sekian, di timerin. Jadi biar Anda nggak overtime. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu, ayo ya, sudah, kalau belum selesai nggak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan kolom nomor 2, yaitu adalah namanya definisi. Apa sih bisnis Anda, Bapak Ibu? Bagaimana cara mencapai omset tadi? Bagaimana mencapai cash tadi? Bagaimana Bapak Ibu mau disuap? Coba sekarang, Bapak Ibu mau jualan apa? Nah, kira-kira gitu. Nah, ini sudah mulai kita sampaikan kepada mereka, ya. Nah, khusus untuk mereka yang menti Anda adalah apa namanya belum punya bisnis, maka mengarahkan mereka untuk menentukan mau bisnis apa itu di sesi awal di sini. Nah, pada saat misalnya kalau misalnya dia belum punya bisnis, nah ini saya biasanya di sesi ini. Nama owner, nama usaha. Anda mau usaha apa? Jadi yang sesi mengisi ini, ya kenapa ada slide-nya profil usaha? Ini bukan sesuatu yang remeh menurut saya gitu. Kenapa saya bilang ini bukan sesuatu yang remeh? Banyak orang kan kadang cepat-cepat. Tapi kalau kita ketemunya sama yang belum punya bisnis sama sekali, dia kan masih mikir, apa ya kira-kira nanti yang bisnis saya ya. Nah, di sini teman-teman nanti ngasih ngasih sedikit insight untuk mereka take time memikirkan bisnisnya. Jadi jangan keburu-buru. Jadi pastikan bahwa semua peserta mereka sudah jelas bisnisnya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Jadi slide pertama ini memastikan bahwa semua peserta sudah tahu mau bisnis apa. Nah, kalau ini sudah baru tadi masuk ke visi. Nah, visi kan berarti kan karena dia sudah tahu bisnisnya, maka bisa diarahkan untuk membuat visinya.
Jadi walaupun bisnisnya masih baru, nggak apa-apa. Yuk Bapak Ibu ngimpi dulu, pengen jadi kayak siapa, pengen jadi sebesar apa, itu boleh. Nah setelah definisi selesai, baru kita arahkan ke definisi. Baik, tadi bisnisnya apa? Nah, bisnisnya apa tadi? Wah, boleh ditanya. Biasanya mereka akan menjawab dengan produk, ya. Oh, bisnisnya cendol, bisnisnya properti, bisnisnya laundry, bisnisnya apa? Bisnisnya cuci sepatu. Nah, nanti Anda bilang, understanding your business. Kunci sukses berbisnis salah satunya adalah understood pada bisnisnya. Kalau nggak understand, tidak understood, maka apa yang terjadi? Ya, biasanya kita akan jalan di tempat. Nah, biasanya kita sampaikan, apa sih bisnis Anda? Salah satu faktor yang apa menyebabkan perusahaan itu bangkrut atau gagal adalah memahami hal yang esensial dalam perusahaan atau bisnis. Nah, ada cerita di sini boleh. Banyak orang nggak paham dengan bisnisnya, mengerjakan yang kayak ini. Kasih story dikit untuk bangun why. Nah, setelah itu dikasih contoh. Nah, definisi. Apa definisi bisnis? Definisi bisnis adalah usaha mencapai goals, maka harus disusun sebuah bisnis sebagai kendaraannya. Nah, definisi usaha yang disusun adalah apa? Usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang untuk. Nah, jadi teman-teman ceritakan ini. Frameworknya bisnis adalah definisinya usaha menghasilkan cash dengan cara membantu. Jadi apa yang kita sampaikan ke mereka? Bahwa bisnis harus helping others. Bisnis harus membantu. Bisnis harus jadi solusi. Kenapa? Karena uang ada pada masalah, ada pada kebutuhan. Nah, biasanya saya buat kayak gitu. Nah, lalu saya contohkan. Ini contohnya. Usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang untuk memenuhi kebutuhan makan. Nah, berarti kalau Bapak apa? Langsung kita contohin. Kalau properti, contoh Pak Ilmi, berarti apa? Usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang punya rumah. Oke, kalau Mas Rahmat berarti apa contohnya tadi? Oke, ya usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang untuk memenuhi kebutuhan akiko dan catering. Nah, silakan kalau Bapak Ibu apa? Silakan mereka biar mengisi. Tapi kita yang pada saat kita mengisi slide-nya ini isinya, slide-nya. Jadi mereka punya contoh. Jadi bukan di sini. Kalau di sini slide-nya di sini dia masih bingung. Iya, iya, apa ya? Titik-titiknya akan diisi apa? Nah, kenapa saya kasih slide ini untuk membantu mereka untuk punya referensi, punya benchmark. Oh iya, oh iya, oh iya. Berarti Pak punya saya usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang untuk memenuhi kebutuhan apa namanya, misalnya bahan bangunan, kebutuhan apa, chemical, kebutuhan apa, misalnya sertifikasi. Nah, jadi dia sudah mulai punya bayangan. Nah, lalu kasih ini POV-nya, kata kuncinya. Bapak Ibu, orang yang mau Anda bantu inilah yang punya uang. Orang yang mau Anda bantu inilah yang punya masalah dan punya kebutuhan. Berarti orang yang Anda bantu inilah yang nanti akan disebut sebagai namanya target market atau target pasar. Nah, jadi cara berpikirnya gitu. Jadi dikaitkan. Nah, kenapa? Karena mereka yang punya uang, maka Anda harus membantu mereka. Nah, sekarang sudah diisi semua? Sudah? Nah, maka ini frameworknya ya. Oh, ini kebalik. Harusnya ini di atas tadi. Ya, usaha menghasilkan dengan cara membantu orang untuk memenuhi kebutuhan atau masalah. Ya, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga sudah siap? Oke, sebelum saya masuk ke yang poin target market, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kalau aman ya? Nah, oke, kalau sudah jelas, kalau nanti ada yang bingung, langsung nanti diketik ya. Kalau ada yang bingung, dibingungkan teman-teman boleh nanti ngetik coach, tanya. Ada mungkin hal-hal yang kemarin pada saat Anda ngisi mungkin bingung atau ada yang mungkin perlu disampaikan. Nah, Coach berikutnya. izin bertanya sebentar, Coach. Oh, boleh. Silakan Mas Fahmi. Kalau ini kan setelah visi, lalu definisi, lanjutnya adalah target market ya, Coach. Ya, Kayak kemarin waktu di MFM itu, Coach Ridwan menjelaskan setelah definisi itu ke income stream dulu. iya. Nah, betul. Biasanya ini ada dua opsi ini boleh dua-duanya. Boleh ke target market, boleh ke income stream. Saya biasanya menggunakan slide ini kenapa? Karena untuk startup biasanya dikerucutkan agar mereka tidak punya banyak opsi pilihan income stream. Kira begitu. Startup ini 1.0. Nah, kalau kemarin kan karena teman-teman mentor, jadi saya kasih tahu, ini harusnya income stream dulu karena setiap income stream punya target market. Nah, tapi kalau startup kita masih baru, mereka ini masih baru bisnis, terus langsung kita taruh ke income stream, nanti mereka bercabang pikirannya. Karena akan ada apa? Akan ada income stream 1, income stream 2, income stream 3, income stream 4, yang masing-masing mereka harus memikirkan sumber pendapatannya. Nah, maka biasanya untuk apa namanya, ketika kita menyampaikan, kita mengisi builder, lebih mudah nanti mengaitkannya mereka kepada target market dulu. Kenapa? Karena tadi udah jelas. Statement terakhir punchline-nya adalah apa? Orang yang mau kita bantu ini nanti kita sebut sebagai target market. Nah, maka sekarang ayo kita isi target marketnya. Cara yang saya banyak lakukan.
Tapi kalau teman-teman mau lompat, coach boleh nggak? Kalau kayak biasa, saya income stream dulu, nanti baru saya balikin ke target market. Nggak apa-apa, dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Saya biasanya menggunakan nomor income stream duluan dibandingin target market kalau sudah BRM-nya 2.0, 3.0, 4.0. Artinya ketemu dengan mereka yang bisnisnya sudah jalan. Tapi kalau bisnisnya dia belum jalan, masih baru mau dimulai, saya nggak ngasih banyak pilihan. Takutnya nanti dia ambiar, fokusnya jadi terlalu banyak. Yang satu belum dimulai, dia sudah mikirkan banyak. Nah, jadi polanya gitu Mas Fahmi. Sip, mantap. Pertanyaannya bagus. Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, kalau sudah jelas, kita sekarang lanjutkan. Nah, setelah itu baru kita sampaikan pada mereka, ayo sekarang kita isi target marketnya. Target market itu apa? Nomor tiga, target market adalah siapa yang butuh, ya. Dua, tingkat ekonominya dia di mana. Nah, yang ketiga adalah apa keinginannya. Nah, mereka tuh pengen apa. Nah, tiga inilah yang teman-teman harus pahami dari target market. Siapa sih target marketnya? Nah, banyak orang berpikir target marketnya semua orang. Nah, sekarang nggak boleh. Sekarang kita harus kerucutkan. Target marketnya harus spesifik. Dan ekonomi pun ada yang atas, menengah, bawah. Keinginan mereka berbeda-beda. Nah, maka teman-teman harus fokus siapa yang mau dikejar. Silakan diisi nanti target market yang mau dibidik siapa. Nah, baru kita masuk ya. Nah, di sini misalnya, atau siapanya adalah mahasiswa, karyawan, dan remaja. Terus tadi ekonominya menengah ke bawah, keinginannya itu kalau menengah ke bawah pasti pengennya unik, gaul, murah, banyak. Kira-kira gitu. Jadi saya contohnya menggambarkannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman boleh nanti kalau mau mendalami. Jadi pada saat menyampaikan materi ini, mau didalamin, boleh satu-satu. Siapa target market Anda? Nah, misalnya teman-teman boleh menyampaikan dengan lebih dalam, misalnya dibahas. Siapa itu artinya apa? Misalnya, kita mau buat usaha. Sebenarnya ini usaha ini mau bantu siapa sih gitu. Nah, siapa ini hubungannya dengan profesi paling simpel. Apakah dia anak-anak? Ya, contohnya anak-anak itu apa? Anak SD, SMP. Itu kan mereka juga punya uang saku. Berarti kebutuhannya jajan. Keinginannya dia kayak mana. Yang kedua, apakah kita mau bantu nanti anak-anak yang sudah SMA, remaja gitu ya. Nah, mereka punya kebutuhan. Ketiga, mahasiswa. Mahasiswa juga mereka punya kebutuhan gitu ya. Apa nanti orang yang sudah kerja, atau nanti mereka sudah menikah, pasangan baru, atau mereka nanti karyawan, atau mereka nanti itu ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Nah, silakan nanti Anda boleh spesifikkan kayak gitu, contoh-contohnya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Lalu tingkat ekonomi, ada atas, menengah, bawah. Ini beda. Kalau atas pengennya yang berkualitas, yang bagus, yang mahal. Kalau bawah itu pengennya yang murah. Kalau menengah pengen dua-duanya. Nah, ini keinginan yang berbeda. Silakan Bapak Ibu mau yang mana. Nah, ini saya contohkan, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh. Oke. Ada waktu 3 menit, silakan diisi. Nah, kita kasih waktu juga. Silakan diisi sembari Anda keliling. Cek, oh udah diisi belum, cek udah diisi belum, cek mana yang kira-kira kesulitan, mana yang bingung, Anda keliling. Dan itu jadi jeda, ada nggak ngomong terus. Itu jeda untuk kita istirahat sebentar, keliling, dicekin. Kalau ada fasilitator, fasilitator nanti membantu keliling, Anda boleh minum dulu sebentar. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, lanjut. Alhamdulillah udah biasa semua, ini udah expert. Tinggal praktek berarti, jadi nggak ada alasan besok nggak bisa ya. Ya. Nah, setelah selesai dia mengisi, maka lanjutnya siapa target tadi sudah, maka yang keempat. Target market tadi datang kepada kita karena dia pengen membeli apa? Membeli produk ya, membawa uang dia pengen membeli produk. Nah, tapi bukan semata-mata produk, tapi di sini adalah ada nilai tambah. Nah, apa nilai tambahnya? Apa kelebihan Anda dibandingkan kompetitor? Karena konsumen tadi, target market yang punya duit tadi, nggak harus selalu beli ke kita. Dia juga bisa beli ke orang lain. Nah, bisa beli kemana-mana. Nah, silakan. Anda kira-kira apa kelebihannya? Nah, produk atau barang jasa yang akan Anda jual, apa sih kira-kira kelebihannya? Baik secara konsep, harganya, dan seterusnya. Dan kelebihan produk yang akan Anda jual dibandingkan dengan produk yang sudah ada saat ini apa? Ini produk ini bisa barang atau bisa jasa. Nah, silakan nanti teman-teman coba diisi apa sih kelebihannya, ada tulis. Nah, ini contohnya misalnya ya di sini. Produknya apa kelebihannya dibanding yang lain? Produknya enak, unik, gaul secara produk, terus secara pricing harganya terjangkau. Nah, terus juga variasi menunya banyak, konsepnya gaul, nah keren gitu. Atau Anda bisa mempermudah dengan menggambarkan 5P. Kemudian kalau dibahas ya apa secara produk, pricing, placement, ya kalau ini kan konsep gaul itu berarti placement, terus secara people, dan juga yang terakhir secara promotion. Ya, kira begitu. Silakan diisi, ada waktu 3 menit. Nah, saya biasanya kayak gitu. Kalau kurang, tambahin.
Atau ada yang mau tanya? Boleh sekarang. Nah, kira-kira begitu. Itu cara nanti mengisi jedanya. Jadi mereka bisa buat. Tutup lagi di sini. Nah, kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu pastikan produknya klop satu dengan yang lain. Jangan sampai produknya dengan kebutuhan marketnya tidak sama. Ini Anda boleh sampaikan. Kata kuncinya adalah di dalam apa namanya nilai tambah adalah nilai tambahnya itu menjawab kebutuhan konsumen. Jangan jual produk yang Anda suka, tapi jualah produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Contoh, Mas Fahmi misalnya. Mas Fahmi kira-kira suka apel apa enggak? Atau buah apa yang Mas Fahmi suka? Pisang, Coach. Pisang, oke. Mas Fahmi suka dengan pisang gitu. Tapi kira-kira ikan itu suka nggak dengan pisang? Nggak suka. Nggak suka. Ikan sukanya apa Mas Fahmi? Pelet, cacing, Pelet, cacing gitu. Nah, Mas Fahmi suka cacing atau enggak? Suruh enggak, makan Coach. cacing mau apa? Enggak, oke. Nah, kita suka pisang, ya. Kita nggak suka cacing. Ikan suka cacing, nggak suka pisang. Kalau kita mau mancing ikan, kira-kira berarti umpannya pakai pisang atau pakai cacing? Cacing. Nah, maka juallah apa yang konsumen suka, bukan apa yang kita suka. Karena kalau kita menjual apa yang kita suka, bisa jadi kita hanya akan makan itu sendiri. Kira gitu, nggak laku dijual. Nah, ini sebagai contoh untuk menutup di sesi yang berbicara tentang nilai tambah. Pastikan produk itu klop. Tadi kan kalau kita membahas, pastikan produk klop, maka polanya di situ. Nah, jadi jual apa yang konsumen suka. Nah, ini bukan apa yang kita suka. Nah, jadi cara pendekatannya kayak tadi. Pastikan produk klop. Nah, dan ini inti di BRM 1.0 itu justru sebenarnya memastikan bahwa apa yang dia tahu konsumennya dan dia juga apa namanya istilahnya mereka tahu konsumennya siapa dan kita tahu solusi yang akan kita berikan apa. Kira-kira begitu. Nah, kalau sudah baru masuk ke materi berikutnya sekarang. Nah, sebagus-bagusnya produk kalau tidak didistribusikan pasti hasilnya tidak akan optimal. Nah, maka teman-teman semua, setelah kita punya produk yang oke, maka pastikan distribusinya bisa optimal. Nah, maka distribusinya apa? Bagaimana cara Anda mendistribusikan barang dan jasa agar konsumen bisa mendapatkannya. Nah, di sini bisa jelaskan secara detail media atau jalur apa saja yang Anda lakukan. Anda boleh cerita, ada online, ada offline. Kalau online itu buka toko online, toko apa namanya di marketplace, sosial media, dan seterusnya. Kalau offline, kita bisa buka toko sendiri atau kita bisa datengin canvassing. Ada boleh cerita juga kata kunci yang kedua bisa didatangi atau mendatangi. Bapak Ibu kira-kira distribusinya didatangi atau mendatangi. Kira-kira begitu. Nah, ini setelah itu contohkan. Nah, ini contohnya. Offline adalah punya tempat yang strategis. Kita punya ada kantor pusat dan nanti akan buka cabang. Ingat, ini diisi bukan yang sudah ya Bapak Ibu ya. Diisi dengan yang akan agar goalnya tercapai. Diulang-ulang terus. Karena kadang mereka terkunci dengan mengisi yang mereka sudah jalankan. Padahal di sini kan kita selalu ulang-ulang untuk isilah dengan sesuatu yang Anda belum pernah kerjakan. Isilah dengan sesuatu yang Anda belum pernah jalankan. Agar apa? Agar bisa mendapatkan hasil yang belum pernah Anda capai. Gitu. Nah, secara online apa? Berarti buka di misalnya tadi marketplace dan seterusnya. Nah, kita kasih contoh. Contohnya masih ada di layar, Anda nanti keliling lagi. Cek, benar nggak mereka mengisinya. Nah, ini builder itu kayak gitu. Benar nggak mereka mengisinya. Ini yang penting. Jadi sesi ini adalah teman-teman bagaimana untuk ngecekin satu persatu apakah mereka sudah mengisi dengan benar atau belum. Baik. Nah, setelah udah keliling, selesai semua. Nah, nanti ini penutupnya Anda bilang, sehebat apapun produk kita, kayaknya enak, kayaknya keren, kayaknya sudah desainnya canggih dan seterusnya, tapi kalau tidak didistribusikan dengan baik, maka dia akan sia-sia. Oke, nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Sudah jelas? Aman distribusi? Aman ya. Nah, kalau sudah jelas, maka kita akan lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti apa? Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang promotion. Nah, di promotion ini apa? Di promotion, ya, kalau sudah terdistribusi, sebenarnya sudah bisa jalan, tapi akan lebih optimal kalau kita nanti melakukan kegiatan promosi. Nah, apa saja dalam promosi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat orang yang belum tahu itu jadi tahu. Bagaimana membuat orang yang belum pernah datang jadi datang. Orang yang sudah tahu itu biar jadi datang. Dan orang yang sudah datang itu bagaimana caranya untuk beli. Nah, ini adalah pendekatan yang bisa teman-teman lakukan. Membuat orang yang belum tahu jadi tahu sering disebut branding. Membuat orang tahu untuk datang itu sering disebut dengan ilmu marketing. Membuat orang datang menjadi beli itu sering disebut dengan ilmu selling. Nah, maka ayo teman-teman, kita akan bahas satu. Gimana caranya membuat orang tahu ya kalau kita punya produk? Misalnya dengan apa brandingnya? Berarti, oh saya mau buat papan nama, mau buat signboard,
mau misalnya buat konten yang bagus kita upload di TikTok, mau buat konten yang bagus upload di sosial media. Nah, itu namanya cara membuat orang tahu. Yang kedua apa? Cara membuat orang lain datang. Nah, membuat orang lain datangnya dengan cara apa? Misalnya, yuk dikasih gimmick atau dikasih apa namanya satu gift atau apa yang membuat orang tuh mau untuk datang. Kenapa? Kadang orang cuma tahu dia nggak datang karena dia nggak punya trigger, nggak punya alasan untuk datang. Nah, coba kasih promosi apa. Yang terakhir, kalau orang sudah datang, maka bagaimana dia beli? Banyak orang udah datang tapi gagal beli. Kenapa? Karena kita slow respon. Karena kita nggak cepat untuk menjawab. Karena kita mungkin apa pelayannya jutek. Nah, itu ada kasih contoh-contoh. Nah, maka ayo silakan dibuat. Nah, ini contohnya. Bagaimana membuat orang tahu? Kita undang influencer, KOL gitu ya. Terus bagaimana membuat orang datang? Kasih promo dine-in dan juga offline. Nah, terus bagaimana membuat orang beli? Kalau saya di sini contohnya adalah karena kuliner tadi ya, kasih kasir yang hebat untuk jualannya. Nah, slide ini masih muncul, Anda keliling. Ayo teman-teman silakan diisi apa yang akan dilakukan agar bisa orang akan tahu, datang dan beli. Waktunya 3 menit, selalu kayak gitu. Anda keliling, nanti Anda lihat, check-in satu persatu, sudah atau belum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman. Alhamdulillah. Masya Allah. Kang Sandi lagi di perjalanan mana, Kang Sandi? Kereta ini kayaknya. Bandung, Malang? Masya Allah. Jogja Malang, Coach. Oh, Jogja. Oh, Masya Allah. Dengan bidadarinya kayaknya ini ya. Masya Allah. Lanjut, kita akan lanjutkan lagi ya. Mas Obi sudah sampai Malang atau masih di Jogja nih, Mas Obi? Oh, bareng-bareng naik travel. Ya, sorry naik bis ya. Kalau Jogja biasanya. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, setelah kita sudah beres, kita sudah sampai di kolom apa promosi. Nah, maka berikutnya adalah bagaimana kita menyampaikan pada mereka. Kolom semua yang tadi sudah diisi itu berbicara tentang apa namanya kegiatan. Oh ya ini boleh diulang nanti terakhir. Nah, setelah itu maka semua yang Anda lakukan tadi akan menghasilkan yang namanya income stream atau menghasilkan pendapatan. Maka teman-teman, sahabatku sekalian, peserta workshop BRM, nah, Anda boleh sampaikan. Nah, maka setelah Anda sudah mengisi semua, tadi ada target market, ada nilai tambah, distribusi, dan promosi, maka Anda harus pastikan bahwa uangnya itu masuk ke kita. Nah, namanya adalah sumber pendapatan. Nah, kita harus tahu uang itu masuknya lewat mana saja. Dari mana saja Anda mendapatkan pemasukannya. Nah, maka biasanya ada pendapatan inti, utama, atau core, dan ada pendapatan tambahan. Nah, contohnya misalnya yang utama di sini apa? Penjualan di gerai atau cabang, itu core-nya. Nah, jadi kayak keran itu kan ada yang utama yang paling kencang gitu ya. Nah, lalu ada biasanya tambahan. Tambahannya apa? Ada delivery order, catering, di situ ada pesanan instansi dan yang lainnya. Nah, kita harus tahu. Nah, teman-teman di sini mulai memahamkan mereka tentang apa namanya sumber-sumber pendapatan. Jadi di bisnis itu sebenarnya ada pendapatan utama sama ada pendapatan tambahan, Bapak Ibu, primer dan sekunder. Primer inilah yang nanti akan kita urus dengan serius. Kalau sekunder, ya bolehlah kita nggak terlalu serius karena bahannya sifatnya tambahan saja. Contoh kalau di sini penjualan di gerai dan delivery order itu utamanya, tapi catering sama pemesanan instansi itu hanya tambahan. Karena makanan nggak setiap hari ada catering, nggak setiap hari ada pesanan. Maka fokusnya adalah bagaimana memenuhi permintaan konsumen yang datang ke outlet dan juga orang yang pesan lewat ojol maupun delivery online. Nah, ini contoh ya, menjelaskannya kepada mereka untuk membedakan mana yang utama, mana yang ini. Nah, teman-teman nanti harus bagi dari target tadi punya omset 1 miliar tadi itu. Nah, itu di mana nih? Berapa pendapatan utamanya, berapa tambahannya? Nah, misalnya boleh dengan cara seperti itu. Nah, sumber pemasukan itu adalah pilar penopang bisnis kita. Maka pastikan Anda tiap bulan omsetnya bisa jalan. Jadi kalau omset Anda belum optimal, karena ini adalah pilar, maka caranya adalah apa? Coba Bapak Ibu cek target marketnya udah benar belum, nilai tambahnya udah sesuai belum, distribusinya, promosinya. Nah, itu cara untuk menutup sesi ini. Ya, oke, sudah? Cukup? Nah, ini bedanya Mas Fahmi tadi. Kenapa saya taruh di akhir? Biar nggak panjang. Tapi kalau Anda balik, isinya adalah income stream dulu. Nah, nanti biasanya pembahasannya akan panjang. Kira-kira begitu. Ini dipersimpel sebenarnya. Karena waktu kita biasanya terbatas. Nah, nanti barulah mendetailkannya pada saat mentoring. Mentoring itu kan kita punya waktu panjang. Baru nanti kita detailkan. Sekarang kalau sudah Bapak Ibu, tadi kita udah cerita senang-senangnya, bagaimana dapat duitnya. Nah, tapi untuk mendapatkan itu semua, yang sering kali dilupakan sama teman-teman adalah terutama yang senang jualan,
seringkali adalah melupakan operasionalnya. Sehingga apa? Omsetnya banyak, tapi produknya nggak terjaga, kualitasnya nggak terjaga, giliran banjir order, akhirnya kualitasnya turun. Nah, maka untuk itu kita harus paham aktivitas-aktivitas apa saja yang utama yang harus kita jagain. Nah, maka ada namanya kegiatan utama, ya. Nah, ada nggak di sini yang punya cerita, teman-teman? Omsetnya pas naik, tahu-tahu apa namanya tim produksinya kewalahan, produknya salah kirim, time service-nya jadi lama. Nah, boleh Anda gali dengan cerita dulu. Ada boleh mungkin mau cerita biar nggak boring. Kenapa? Sesi ini kan sudah mulai teknis. Nah, saya biasanya saya tambahkan dengan sisi-sisi yang sifatnya nggak terlalu teknis banget biar orang nggak boring, nggak ngantuk. Siapa yang pernah punya cerita begitu? Siapa punya cerita begitu? Nah, why-nya nggak harus dari kita. Why-nya bisa pakai ceritanya peserta. Jadi ketika peserta bilang, iya coach, saya pernah, iya mentor, saya pernah waktu itu apa namanya pesannya banyak, ternyata akhirnya karyawan saya salah kirim karena akhirnya karyawan saya servisnya lama. Nah, Anda boleh masukin. Nah, untuk itu kegiatannya harus ditata. Nah, kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar usaha kita berjalan dengan baik di sini? Nah, sebenarnya ada 4 atau boleh Anda kasih 4 pilar bisnis. Yang pertama marketing, yang kedua adalah hubungannya dengan produksi dan juga operasional. Yang ketiga hubungannya dengan pengelolaan SDM. Dan yang keempat keuangan. Nah, ini contohnya di marketing apa? Membuat database market, menganalisa kompetitor, ya, promosi dan distribusi, pengumpulan pelanggan, ya. Dalam konteks produksi membuat nilai tambah produk yang terjaga, SDM, mengelola SDM dan keuangan. Nah, ini contoh yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Tapi poinnya adalah ceritakan tentang 4 pilar bisnis. Jadi ada 4 pilar bisnis, ya. Nah, serahkan pekerjaan. Nah, ini untuk meng-closing, biasanya saya kasih tambahannya ini, menutup. Serahkan saja pekerjaan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nah, biasanya kenapa kok kita nggak optimal? Karena jadi tim kita yang mengerjakan itu kurang optimal atau kurang ahli, sehingga berantakan. Nah, untuk itu, kita perlu apa? Masuk ke 9. Butuh apa? Sumber daya yang terbaik agar usaha kita bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi masuknya ke situ. Nah, apa saja sumber daya yang harus kita butuhkan atau kita miliki? Nah, untuk menjaga usaha, sumber daya apa saja yang dijalankan agar usaha berjalan dengan optimal? Nah, secara ini kita bisa menyampaikan 5M. Mesin, ya sorry, method, mesin, material, man, and money. Tapi kalau misalnya Anda mau kasih contoh simpel, kasih why-nya dulu juga boleh. Nah, seringkali kenapa kok tadi berantakan? Mungkin kita ada sumber daya yang nggak optimal. Misalnya apa? Sumber daya manusianya bisa, modalnya yang terbatas juga bisa. Nah, maka untuk usaha itu jalan baik, maka dia butuh sumber daya. Nah, Anda boleh masukin. Kalau saya pakai 5M. 5M apa? Strategi bisnis, peralatan, tempat kerja, bahan baku, manusia, modal, atau finansial. Nah, ini 5M-nya. Nanti mungkin slide-nya saya tambahin nih. Nggak apa-apa deh, ini jangan dibagi dulu deh. Nanti tak tambahin dulu aja nih 5M-nya. Oke, sudah. Nanti kalau sudah, teman-teman, apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Sudah diisi semua? Oke ya, selesai. Nah, sekarang kita masuk. Nah, aktivitas dan sumber daya belum tentu bisa kita penuhi sendiri. Bisa jadi kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya Gojek. Gojek bisa menjual banyak, itu nggak semuanya dia masak sendiri. Itu dimasakin sama GoFood. Dia punya ojek, ojeknya kerjasama dengan mitra. Gitu. Anda boleh kasih cerita-cerita kayak gitu. Nah, untuk apa? Memahamkan mereka, oh iya ya, bisnis yang besar itu saya nggak harus semuanya pakai sumber daya internal. Saya bisa kerjasama. Nah, maka siapa mitra usaha? Anda boleh sampaikan. Siapa mitra-mitra usaha penting Anda? Yang mensuplai, yang memenuhi kebutuhan, dan seterusnya. Nah, silakan Anda isi. Nah, 5M tadi dan juga 4 pilar itu semuanya ada mitranya. Silakan diisi, teman-teman. Nah, misalnya contoh strategi dengan konsultan, peralatan nanti dengan supplier, atau mungkin strategi bisa dengan saya ya, mentornya. Nah, kira-kira begitu contohnya. Nah, peralatan dengan supplier, tempat dengan pemilik tempat, kita sewa, bahan baku kita cari supplier, manusia kita dari karyawan, modal, dan investor. Oke, nah kalau sudah, maka kita yang terakhir. Kalau sisi sebelah kanan itu pemasukan, maka sisi sebelah kiri itu adalah sisi aspek pengeluaran. Nah, maka nomor 11, nah, tadi terakhir kita hari ini adalah bagaimana kita berbicara tentang pengeluaran. Nah, dari setiap proses bisnis dan sumber daya dan mitra pasti ada cost-nya. Nah, maka kita harus jaga ini cost agar efektif. Karena banyak orang yang kadang pinter jualan, omsetnya tinggi, tapi ternyata akhir bulan duitnya kagak ada. Ayo, ada nggak yang punya cerita begitu? Nah, gali lagi ceritanya dari peserta. Setelah itu, nah maka caranya apa? Nah, ini ada yang harus dikawal biayanya. Biayanya dikawal. Apa aja? Ada strategi di sini, ada konsultan biayanya, training konsultan. Nah, nanti ini semua dibuat, HPP, COGS, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, bisa ngisinya silahkan. Nah, silahkan. Impian boleh tidak masuk akal, tapi cara mencapainya harus masuk akal. Nah, maka setelah kita buat pertanyaan kayak gini, kita jadi tahu kan, oh ternyata untuk mencapai impian kita tadi, ada langkah atau step-step yang Anda harus kerjakan. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu,
Yang Anda tulis di dalam BRM Anda, ini contohnya misalnya Anda sudah membuat BRM, nah misalnya mereka sudah punya. Yang ada di BRM ini, apakah semuanya sudah pernah Anda kerjakan? Sudah diisi semua kan? Ayo. Sudah dikerjakan semua atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti Anda hanya mengisi dengan yang sudah. Berarti itu belum, apa namanya, belum optimal. Maka kalau bisa diisinya dengan hal-hal yang juga yang baru yang belum pernah Anda kerjakan. Nah, itu yang diulang. Jadi harapannya agar mereka mengisi bukan hanya dengan yang sudah dikerjakan, tapi dengan hal-hal yang baru. Nah, kalau sudah, ayo semuanya diangkat foto bareng. Nah, itu nanti jadi dokumentasi dikirim ke Mas Andre. Kira-kira gitu, Kak. Bukti bahwa mereka sudah mengisi ya. Nah, setelah itu selesai, nah maka Anda punya tugas, yaitu apa? Eksekusi. Nah, eksekusi ini teman-teman, ya impian tanpa eksekusi tidak akan ada apa namanya hasilnya. Maka, ayo tugasnya apa? Nah, ini contohnya kayak kira begitu. Nah, tugas mereka apa? Tugas mereka tulis kira-kira dari yang sudah dibuat tadi mana yang mau Anda kerjakan. Nah, misalnya gitu. Mana yang mau Anda kerjakan? Sekarang atau lebih awal. Nah, kayak kita biasanya membuat 20 komitmen. Nah, kira-kira gitu ya. Tulis 20 komitmen misalnya. Nah, apa yang menjadi komitmen Anda? Silakan Anda isi, Anda buat. Nah, saya biasanya membuat itu. Tulis 20 komitmen. Atau nggak harus 20, 10 juga boleh lah. Kalau 20 kebanyakan takutnya ya. Silakan Bapak Ibu ditulis 10 komitmen Anda yang akan Anda lakukan untuk mengoptimalkan bisnis. Nah, saya tunggu. Nah, kalau sudah ditulis 20 komitmennya atau 10 komitmennya, tolong komitmennya difoto, tolong toolsnya difoto, cekrek, kirim ke nomor ini. Nah, Anda di slide tampilkan nomor Anda. Kirim ke nomor ini. Itulah nanti bukti bahwa Anda sudah mengajarkan builder. Yang di situ dia punya dua, ada komitmen dan ada toolsnya. Kalau belum nanti dia memoto isiannya dan ada confirm komitmennya, berarti sama Mas Andre dianggap Anda belum membina builder. Anda belum mencetak builder. Jadi bukti builder itu adalah apa? Bahwa bukti builder ada isinya adalah form dan tools yang sudah diisi, borang yang sudah diisi dan ada 20 komitmen. Nah, dikatakan kalau itu sudah, berarti sudah selesai. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan. Nah, ini nanti proses yang nanti akan Anda lakukan sampai dengan upgrading ke depan, karena nanti setelah dari upgrading ini tugas Anda mempraktekkan untuk apa namanya membuat kelas-kelas RM ya, baik itu di internal maupun di eksternal, boleh apa namanya berbayar tapi tidak terlalu mahal untuk mengganti konsumsi dan lain-lainnya, atau mau digratiskan silakan karena ini kita masih baru uji coba atau latihan. Nah, maka nanti untuk prosesnya, kalau Anda butuh flyer, butuh desain, butuh apa nanya, bisa kontak nanti dengan Mas Andre. Sama Mas Andre nanti kalau misalnya Anda kesulitan dalam membuat flyer dan lain-lain, akan dibantu membuatkan gitu ya. Kalau Anda misalnya mau buat sendiri karena sudah punya tim, aku pengen desainku sendiri ya silahkan. Yang penting nanti laporan kapan nanti Anda akan mau membuat. Nah, kita nanti dalam kurang lebih sekitar sebulan ke depan, kompak, serempak, semuanya teman-teman akan membuat kegiatan. Nanti saling memotivasi di grup ya. Nah, betul. 10 komitmen itu dibuat bridging ke proses mentoring. Ya, betul sekali. Nanti di akhir, oke ya, saya balik lagi ke sini. Di akhir, setelah nanti Anda menyampaikan, Bapak Ibu sudah diisi semua willnya, sudah difoto, sudah dikirim ke nomor saya. Ini karena biasanya kan kita mengisi, kalau pas diundang sebagai pemateri di tempat baru kan kita nggak punya kontaknya kan. Nah, biasanya silakan diisi. Nanti kalau yang sudah mengisi, maka saya akan ambil, lihat pesertanya. Kalau pesertanya 20, 5 orang terbaik nanti akan saya mentoring. Nah, kira-kira gitu. Kalau pesertanya 100, 20 orang terbaik nanti akan saya mentoring. Tergantung dengan jumlah peserta. Nah, maka saya kasih waktu dalam waktu seminggu, silakan teman-teman nanti akan merapikan datanya tadi, dirapikan lagi, hubungin saya, nanti saya akan pilih siapa yang nanti akan kita umumkan menjadi peserta yang akan kita lakukan mentoring selama 3 bulan ke depan. Harusnya bayar 20 juta, tapi ini saya gratiskan. Nah, misalnya kayak gitu tuh boleh kayak gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, maka semoga Allah ridho dengan urusan teman-teman sekalian, usaha yang jalankan menjadi jalan semakin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, kita tutup dulu dengan foto bareng. Kira-kira gitu. Nah, itu, ayo, selesai, doa kapan lagi selesai. Nah, kira begitu. Ya, foto bareng biar nanti ada dokumentasi bukti, oh iya, Pak Ilmi mengisi ke 20 orang. Oh iya, Mas Rahman ngisi ke 30 orang, itu ada fotonya. Kira gitu. Nah,
Ini nanti yang teman-teman perlu disiapkan sama teman-teman semua. Nah, PR kita apa? Kalau nggak ada yang ditanyakan, PR dari upgrading satu ini yang pertama adalah teman-teman juga latihan membuat dulu. Jadi teman-teman, bagi yang belum punya, kalau bagi yang sudah punya, business plan 2024, berarti tinggal melampirkan saja. Nggak harus format yang 1.0. Kalau teman-teman sudah pernah buat business plan-nya yang versinya 3.0 atau yang expert, ya monggo. Ya. Untuk apa? Agar saya juga bisa tahu planning bisnisnya teman-teman sebagai mentor Anda biar saya juga bisa apa namanya menyampaikan ini juga kita juga tahu. Jadi after dari pertemuan kemarin mungkin kan ada beberapa yang mau switch bisnis, mau ngerapiin lagi bisnis, mau fokus kemana gitu. Silakan disusun dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, mendampingi 60 builder dengan membuat event BRM baik free ataupun berbayar dibuktikan dengan foto dan video. Nah, ini teman-teman artinya bukan harus langsung 60 ya, artinya bisa nyicil. Bulan ini 20 dulu, bulan depan 20, bulan depan 20 boleh. Kan kita masih punya waktu kurang lebih 5 bulan ke depan ya. Yang ketiga, bina 10 menti dari 60 yang komitmen terbaik dari internal perusahaan dan eksternal, bukti foto dan video. Nah, jadi dari yang bulan ini nggak harus langsung dapat 10, dapat 5 dulu atau dapat 3 dulu juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya bulan ini. Nanti bulan depan Anda buat lagi, ambil lagi 2, 3 boleh gitu ya. Tapi total sampai dengan program kita selesai, minimal Anda punya 10 menti. Saran saya di mix ada yang internal, ada yang eksternal. Agar kita tahu bedanya mendampingi yang orang internal sama orang eksternal. Berikutnya adalah mentoring documentation, ada flyernya, ada publikasi, ada daftar hadir. Saran saya nanti daftar hadirnya biar efektif nanti pakai daftar hadir online. Mas Andre ada contohnya atau sudah dibuat kan belum? Ada, Wik. Setelah ini saya share juga. Apa, Nah, saya nanti ada daftar hadir online. Kenapa? Karena agar bisa tervalidasi. Karena kalau kadang kalau daftar hadirnya offline, tulisannya nggak kebaca, nomornya nggak kebaca. Nah, teman-teman nanti kita nggak bisa validasi ya. Nah, maka ada daftar hadir, kegiatan, dan ada nanti evaluasi. Nah, evaluasi bareng lagi nanti kita ya. Ada apa namanya, eh, bagaimana proses Anda menjalankannya. Terakhir, report BRM Project MNT buat bisnis plan BRM. Jadi artinya yang tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka sudah mengisi itu ada fotonya bahwa oh ini toolsnya Menti, apa namanya borangnya yang sudah diisi, oh ini komitmennya. Nah, terus Anda sudah melakukan proses apa namanya builders kepada kurang lebih sekitar 60 orang ya. Kira-kira itu. Cukup dari saya untuk upgrading pertemuan pertama ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, tafadhol. Kita masih ada waktu 15 oke, menit ya sampai siap. pukul 10.30. Baik, baik terima kasih Abi itu tadi upgrading ya materinya untuk Bapak Ibu sebagai bekal mengadakan kegiatan BRM Buildernya. Nah, mungkin jika ada pertanyaan, silakan bisa share di kolom komentar. Mau resign juga boleh, mau Ya, langsung langsung juga boleh. ngomong langsung biar nanti jelas apa yang mungkin Bapak Ibu masih bingungkan gitu kan. Mungkin dari Pak Rahmat atau Mas Fahmi, Mas Obi, Pak Hilmi, Pak Sandi, Pak Dwi, dan Mas Ades, sama Pak Endi mungkin dari materi tadi atau mungkin ada pertanyaan yang lain monggo. Oke. Sembari itu saya izin share screen sembari nunggu ya mungkin ya coach ya. Ya, Oke, saya izin share screen untuk beberapa progres juga ya. Jadi mungkin biar ada gambaran juga nih menambahi untuk tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Nah, gitu. Bentar. Oke, baik sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini ada report progress ya meskipun di awal, jadi kemarin insya Allah beberapa teman-teman sudah melaksanakan juga ya yang terreport gitu kan dan sempat juga beberapa konsultasi juga gitu kan. Nah ini kalau dari tugas masih tetap ya jadi poin-poin yang harus dikejar setiap certified mentor kita kan 60 BRM Builder, 10 menti, kemudian mentoring dokumentasinya, kemudian reportingnya, dan bisnis plan-nya.
Nah, sedikit izin untuk menyampaikan. Jadi mungkin yang kemarin bingung dan masih banyak pertanyaan terkait alur dan step-stepnya seperti apa, kemudian nanti reportingnya seperti apa. Nah, mungkin ini beberapa step-step gitu kan. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan BRM Builder sampai proses mentoring gitu kan. Yang pertama ini ada BRM Builder gitu kan, membuat business plan yang tadi disampaikan oleh Coach Ridwan untuk bagaimana menyampaikan materi BRM. Pasti ada tahapan-tahapannya gitu kan. Kemarin ada yang sudah bikin flyer kayak Pak Sandi yang bisa di grup gitu kan, teman-teman yang lainnya gitu kan. Nah, ada proses publikasinya. Kalau misalkan di tim, ya misalkan mau dibuat flyernya dan di-share ke kami, bisa nanti gitu kan. Atau yang umum nanti dibuat flyernya. Kemudian ada proses yang namanya pelaksanaan event. Nah, di sini ada foto dan video saat kelas. Nah, foto saat video kelas ini adalah sebagai reporting. Jadi oh, sudah melaksanakan PRM, agendanya seperti ini fotonya dan ini videonya. Kemudian ada presensi, gitu kan. Nah, presensi ini eh, form absensi online dan foto PRM orang pada peserta yang tadi sudah menyampaikan setelah mengisi PRM di foto dan dikirim. Nah, di sini sudah ada linknya gitu kan. Nah, misalkan ini saya coba link Proses. link PRM apa absensinya. Nah, nanti diklik, nah nanti akan mengarah ke form online. Nah, di sini nanti sudah ada mentornya, tinggal dipilih. Oh, mentor saya atas nama Pak Sandi gitu, tinggal gitu kan. Atau Mas Opi gitu, nanti tinggal dipilih dan diwajibkan untuk bisa mengisi apa absensi ini gitu ya. Oke, seperti itu dan mungkin nanti bisa dilihat juga dan sudah ada di deskripsi di grupnya masing-masing. Jadi di situ ada link-linknya, jadi tinggal dibuka saja ya nanti Bapak Ibu ya. Oke, dan selanjutnya setelah mengisi absensi itu di akhir, jadi nanti pada saat selesai mengisi BRM-nya, nah nanti silakan bisa di-share untuk absensinya. Terus kemudian ada link pengumpulan flyer dan foto dokumentasi, ini diupload aja di Google Drive Bapak Ibu. Jadi ini ada linknya, tinggal diupload. Silakan dibuat folder sendiri, misalkan atas nama Pak Rahmat, folder, kemudian diupload di situ. Silakan nanti, biar nanti kan eh, flyernya bisa terdokumentasi atau terarsipkan dengan rapi gitu. Kemudian nanti ada proses seleksinya yang silakan nanti prosesi ada yang dari 60 tadi, nah KPI-nya kan 60 BRM Builder nih. Nah, dari 60 nanti diseleksi yang mau belajar, yang komitmen, dan yang sudah mengerjakan bisnis plan-nya. Nah, di sini form komitmennya sudah ada juga di grup juga. Nanti tinggal diklik aja linknya ini, itu juga ada, jadi tinggal di print nanti biar sama semua gitu kan. Kemudian nanti otomatis kalau dia udah komit pasti mengisi itu dan yang bisnis plan juga sama gitu kan. Kalau udah membuat bisnis plan-nya nanti silakan bisa dikirim ke ini ya, email info.kampusbos@gmail.com. Jadi kita akan ngerekap juga oh mentornya ini kita seperti itu. Kemudian ada proses mentoringnya juga sama, nanti akan dijelaskan juga eh, prosesnya nanti bersama Coach Ridwan, tapi secara reportingnya nanti tetap juga mengisi. Jadi setelah proses mentoring ada absensi juga yang harus diisi, gitu kan? Absensinya di sini nanti juga ada di form deskripsi itu dan rekaman dan videonya bisa nanti diupload di YouTube dan nanti linknya bisa di-share ke kami. Nah, Bisa report-reporting YouTube ini, atau bisa pakai anu deh, pakai Zoom. Kalau Zoom ya kan lebih ringan. betul, Zoom nanti bisa dibagikan ke kami untuk downloadnya ya. Nah, ini yang sudah kemarin ada Pak Sandi, tapi ini mau sayang sekali nih pesertanya masih belum ngisi Pak Sandi ya. Kemarin Pak Sandi sudah konsultasi juga dan kita sudah ngobrol, ya Mas nanti nunggu diisi ya. Nah, nanti ditunggu Pak ya, karena yang kita data yang benar-benar sudah mengisi data form online-nya kita. Kemudian untuk Siap. reportingnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kenapa memang ada kategori sertifikat dan kelulusan karena memang ada poin-poin yang harus dikejar kita kan ya. Ini ada beberapa poinnya. Jadi dari BRM Builder bobotnya 15%, Menti 10%, aktivitas mentoring ini 25%, terus business plan nanti business plan Bapak Ibu karena tadi diajari mengisi ya
belajar juga untuk mengisi dan di-share ke kami juga gitu kan. Terus kemudian bisnis plan-nya Menti, kemudian video dokumentasi, absensi kehadiran ini jadi poin juga nih gitu kan. Jadi kalau misalkan tugasnya terpenuhi tapi Mas banyak bolongnya gitu kan itu malah mengurangi nanti gitu kan dan ada project gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya ini jadi bekal di awal biar nanti Bapak Ibu juga ada trigger untuk bisa oh ini yang harus dicapai untuk agar bisa certified seperti itu. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Ades, coach gitu. Apakah untuk rekaman video boleh beberapa berupa cuplikan saja tidak full karena kemarin kami mengalami kendala perekaman. Boleh, boleh, tidak harus full. Paling tidak saya membutuhkan apa namanya minimal 15 menit. Nah, 15 menit itu karena apa? Untuk dapatkan gambaran Anda mulai dari opening, terus konten minimal ada kontennya, terus sama bagaimana ketika ada apa namanya pertanyaan dan lain-lain. Mewakili di situ boleh boleh nggak harus full. Nah biasanya saya menyiasatinya memang pakai Zoom. Kalau Zoom itu lebih ringan. Jadi walaupun kita kelas, kita standby kan kayak HP kita itu kita buat Zoom. Nah di Zoom itu langsung direkam. Itu biasanya akan lebih apa namanya lebih mudah, ringan karena dia di cloud. Kalau misalnya mau dibuat solusinya. Tapi kalau misalnya ada apa kesulitan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Bisa pakai rekaman biasa nanti 15 menit paling tidak. Oke, baik itu tadi Mas Ades ya. Dan untuk selanjutnya Pak Rahmat, idealnya penyampaian BRM 1.0 berapa jam ya coach? Seperti yang pada saat kelas, kan kita sudah bagi dalam 5 tingkatan. Apakah kita diundang sebagai seminar yang goalnya hanya sekedar tahu? Apakah kita diundang dalam bentuk workshop yang goalnya adalah paham? Ya. Apakah kita training? Apakah kita diundang dalam bentuk workshop yang goalnya sampai bisa mengisi? Nah, ini kan kita harus tahu dulu. Nah, kalau bisa mengisi ya paling nggak 2-3 hari. Kalau sampai paham paling nggak minimal 3 jam. Kalau sekedar cuma tahu aja 1,5 jam cukup. Nah, biasanya kalau sampai dia paham gitu, minimal dia ada proses pengisian yang simpel gitu, biasanya butuh waktu 3 jam. Oke, baik. Siap. Berikut Pak Rahmat G, jawabannya. Terus Pak Sandi, project itu apa ya Mas yang poin terakhir? Nah, ini project ini kalau dulu itu ya coach ya yang kalau ada agenda BRM gitu yang bareng-bareng gitu kan ngisi bareng-bareng. Ya, Tapi biasanya project itu kita nanti artinya akan gini, menyampaikan sama ya. sama teman yang terdekat, misalnya Kang Sandi sama Pak Dwi, misalnya mau kolaborasi secara Bon dan Bandung, wah, kita buat project yuk, nah, BRM project bareng-bareng. Jadi kalau project itu bisa gabungan, nanti bisa diakui bagi dua jumlah pesertanya. Jadi misalnya pesertanya 100 orang, ya udah 50-50 gitu boleh juga. Itu kalau misalnya mau kolaborasi, tandem. Nah, tapi kalau untuk project harus jumlah pesertanya agak banyak kan. Jangan 10 orang dibuat project berdua gitu. Kalau 10 orang kan sendiri aja lah. Kalau udah 100 orang nggak pede gitu terus misalnya mau apa namanya dibuat berdua nggak apa. Siap, Oke. seperti itu. Begitu Pak Sandi. Ge. Siap, ada lagi nih, monggo. Masih ada waktu 4 menit lagi nih ya. Kita 10.30 insya Allah udah selesai untuk aku gradingnya. Mungkin ada hal-hal yang butuh bekal nih kan. Habis ini kita bareng-bareng nih BRM Builder-nya bulan ini. Nah, mungkin butuh hal-hal yang apa nih yang disiapkan coach gitu kan yang terkait misalkan entah misalkan belum pede gitu kan atau seperti apa. Monggo gitu kan. Coach izin Prinsipnya gini. bertanya. Oh boleh boleh Oh ya, silakan. siap. Kami. Dalam pelaksanaannya apakah boleh berkolaborasi coach ya dengan yang lain, misal komunitas atau apa? Oh boleh boleh banget bebas ini. Artinya dalam pelaksanaannya Anda mau berkolaborasi dengan komunitas lain, dengan pengajian, dengan pondok, dengan apa saja boleh. Nggak ada masalah. Karena kan prinsip dasarnya adalah bagaimana kita memberi manfaat. Nah, Anda sudah punya ilmu, bagaimana ilmu ini bisa dipraktekkan. Nah, targetnya adalah nanti dari sana, kayak kemarin kan, kita dapat menjaring sebagian yang nanti bisa kita mentoring. Gitu. Kalau misalnya di eksternal. Tapi kalau di internal kan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan tim kita agar mereka bisa mencapai goalnya. Jadi sangat diizinkan. Untuk acaranya tapi tetap flyernya atas nama ini ya, yang BRM dan sebagainya gitu coach ya. Iya, nah kalau bisa tetap artinya misalnya contoh backgroundnya kok ada pondok mana atau backgroundnya komunitas apa segala macam, tapi materinya adalah tetap kata-katanya di situ harus tetap muncul ada BRM-nya gitu. Karena kalau nggak muncul berarti kan kita nggak relate antara materi yang disampaikan dengan tema atau judul yang kita buat.
Terima Siap. kasih Coach. Ya. Oke, siap. Mas Fahmi ya tadi. Ada lagi? Tinggal 2 menit lagi. Oh, siap. Oke, Mas Fahmi. Monggo. Ya, ya, betul. Oke, baik. Siap untuk yang absen tetap, kemudian yang foto eh, selesai mengisi borangnya nanti itu difoto terus diupload juga di Google Drive. Nah, untuk yang will itu nanti bisa dipegang dulu boleh Mas Obi gitu kan. Yang mungkin yang akan jadi deep itu nanti ada project pada saat mentoring. Nah, ada saat mentoring itu kan ada tugas ini. Nah, itu nanti biasanya ada Excel yang bisa dikirim ke email kami juga gitu kan. Jadi will-nya kemarin komitmennya apa gitu. Tapi misalkan nih pas waktu BRM Builder selama mencari BRM Builder ada komitmen yang ini, nah ditabulasi aja nggak apa-apa nanti karena itu belum proses seleksinya Mas Obi kan nanti ya kan Ya, itu nanti masuknya sebenarnya ke mentoring ya. ya Masuknya betul sebenarnya ke mentoring. Kita belum masuk materi mentoring. Tapi kalau misalnya ya kita nanti ada yang sudah ada mentoring, saya ambilin contoh. Ini contoh menti-menti saya. Saya masih membina. Sama. Nah, ini contoh menti-menti saya buatkan seperti ini. Oke. Tampak nggak teman-teman? Ngelihat bisa bisa tampak nggak di slide? kelihatan. Nah, Betul. ini contoh pertemuan ke-8 kemarin gitu ya. Jadi saya mentoring di pertemuan ke-8 ini menti saya ada karena di KPB ya tetap ada spiritual, bisnis, leadership. Nah, ini mana yang sudah mereka membuat apa? Ini kan ada komitmen 12, 10. Kalau saya minimal 10 sama, minimal 10 komitmen. Nah, dari 10 komitmen ini apa saja? Nah, terus kan ada discussion on progress dan ini yang kemarin saya sampaikan ke Kang Sandi ketika di grup tanya. Nah, ini mekanismenya kayak gini. Kita bisa ngelihat tuh dari peserta kita. Ini ada yang sampai 21 kayak gini. Lisa gitu misalnya 21 apa nih sholat lima waktu disiplin gitu ya terus apa lagi evaluasi setiap minggu tim launching produk baru dan seterusnya nah ini contohnya temuan sebelumnya ini nah, misalnya. Nah ini yang saya pakai untuk memonitoring dari menti-menti nah jadi kalau teman-teman misalnya masih mau pakai metodenya kertas nggak apa-apa tapi nanti kalau sudah masuk mentoring ya mau nggak mau sudah kita pindah ke situ. Kalau pas pas pengumpulannya kan cuma sekedar dia nulis di foto aja gitu. Jadi biar teman-teman tahu bahwa dia punya komitmen. Tapi ketika kalau udah benar-benar kita mentoring, ya mau nggak mau kita buatkan satu dashboard untuk apa namanya pengawalan komitmennya mereka atau kesepakatan. Ya kira gitu. Oke, baik. Seperti itu Mas Obi ya. Oke, bisa dipahami. Baik. Alhamdulillah karena waktunya juga sudah pukul 10.31. Ya, baik nanti insya Allah kita akan ini ya, tinggal eksekusinya. Mungkin dari kesituan terakhir mungkin. Siap, closing statement kita. Kalau teman-teman sudah semua paham, maka harus dipraktekkan. 1 bulan ke depan silakan di mentoring bisnisnya sendiri dan juga lingkungan. Kalau mungkin Anda bisa membina beberapa orang, ya. Asah latih kemampuan apa yang sudah didapatkan. Kenapa? Karena kalau tidak diasah, diulang, di repetition, maka bisa jadi tidak menjadi skill, hanya sekedar pengetahuan. Maka rugi banget kita sudah ikut program mentoring, for mentor, tapi kita tidak benar-benar kompeten sebagai mentor. Nah, maka saya berharap semua teman yang hadir hari ini semuanya kompeten menjadi mentor. Salah satunya adalah dengan praktekkan apa yang sudah dipelajari. Ya, teman-teman semua. Semoga dengan kita nanti punya metode mentoring kepada tim kita, kepada orang-orang di luar sana, tim kita bertumbuh, banyak masyarakat terbantu, menjadi mengalir amal jariah buat kita semua. Salah itu mungkin dari saya, teman-teman sekalian. Sampai ketemu nanti sebagian di antaranya mungkin di acara kita besok di OYC. Semoga Allah mudahkan perjalanannya bagi yang sedang diperjalankan. Allah mudahkan semua urusannya, Allah jaga keluarga yang ditinggalkan, dan semoga bisnisnya juga terus bertumbuh, ya tambah baik lagi. Semoga seluruh aktivitasnya Allah ridhoi. Ya doa bil doa, doakan saya juga, doakan keluarga besar yang baik-baik dari Allah, kurang dari saya mau dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, baik. Coach. Sebelum itu kita foto bareng yuk.
Ya, bisa on cam dulu yuk. Kita foto bareng ya di pertemuan kita yang kedua nih, upgrading ya. Oke, on cam. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir gitu kan ya, karena hari ini juga Bapak-bapak semua gitu kan, ibunya ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan tetap semangat gitu kan. Insya Allah selama masih ada 5 bulan ke depan gitu kan, Insya Allah dimaksimalkan. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanya ke kami gitu kan, atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan, monggo kita kan terkait proses BRM Builder dan apa. Baik, terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangnya, dan terima kasih kepada Coach Sultan Abadi atas sharingnya di pagi hari ini, dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan jadi amal jariah untuk Coach Sultan dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. kami akhiri dan saya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sampai Adi. besok insya Allah.